11. Saya Dwi Asyestiawati dari SMP 5 Mojokerto, CGP Angkatan 11 Kota Mojokerto. Pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk modul aksi nyata dari modul 2.3 coaching supervisi akademik. Pagi ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Lili. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP 5 Mojokerto. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Jadi gimana kabarnya jenengan pagi ini? Alhamdulillah, semangat bersyukur. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu Lili, pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan pro-observasi pada pembelajaran yang rencananya nanti panjenengan lakukan pada saat hari Senin tanggal 11 November. Sebelum nanti saya melakukan observasi pada pembelajaran panjenengan, saya mau melakukan pra-observasi dulu tentang nanti apa yang akan panjenengan sampaikan pada saat pembelajaran di kelas berapa ini? Kelas 7G. Di kelas 7, oke. Dengan materinya Menjalin kerjasama dalam kelompok. menjalin kerjasama di kelompok. Oke. Untuk melakukan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang tujuan pembelajaran apa nantinya yang panjenengan terapkan atau panjenengan harapkan tersampaikan dan terrealisasi pada pembelajaran untuk materi yang akan panjenengan sampaikan. Tujuannya mungkin itu untuk menerapkan kerjasama dalam kelompok. Kenapa? Karena dari hasil lead assessment itu kelas 7G itu kerjasamanya kurang gitu. Jadi dari hasil itu makanya saya ingin mengangkat tema tentang menjalin kerjasama dalam kelompok. Jadi bagaimana siswa bisa langsung menerapkan kerjasama dalam kelompok. Berarti di tujuan pembelajaran nanti lebih ditekankan pada kerjasama, kerjasama atau kolaborasi antar siswa gitu. Nah, untuk memenuhi dalam tujuan pembelajaran tersebut, pengembangan untuk area pengembangannya dalam pembelajaran ini apa Bu yang akan rencananya panjenengan sampaikan? Ya mungkin pertamanya dari awalnya itu anak-anak itu saya lihatkan video dulu ya, ada video tentang kerjasama. Dari situ nanti anak-anak saya suruh untuk menulis di kertas sticky note tentang apa informasi dari video tersebut. Setelah itu saya lihat anak-anak bagaimana responnya, apa dari hasil itu, apa banyak yang paham atau seperti apa gitu. Nanti saya bacakan dari 32 siswa, mungkin beberapa, mungkin 10 siswa, mungkin dari situ bisa mewakili. Dari situ kalau sudah nanti berarti anak-anak sudah paham, nanti bisa langsung ke penerapannya Bu. Nanti ada permainan penerapan bagaimana kerjasama gitu. Terus dalam pembelajaran itu nanti jenengan akan menerapkan model pembelajaran yang seperti apa? Problem based learning Bu, mungkin berbasis masalah. Jadi memang sekarang itu lebih banyak pengembangan materinya itu pada berbasis berbasis masalah gitu. Tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan sampun, model. Nah, untuk strategi ini yang penting ini dalam pembelajaran, kita kan harus menentukan strategi pembelajaran nih agar nanti titik goalnya itu tercapai. Nah, nanti dalam pembelajaran panjenengan strategi yang seperti apa nanti yang akan panjenengan sampaikan ke anak-anak? Strateginya mungkin dari diferensiasi gitu. Itu saya sudah membagi siswa menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu maksud sesuai dengan gaya belajarnya. Ada auditori, visual, sama kinestetik. Dari situ nanti tugasnya juga berbeda-beda. Misalkan untuk yang visual itu melihat video. Terus yang untuk auditori itu anak-anak mungkin ada siswa yang menerangkan ke temannya itu tadi, mendengarkan kan gitu. Kalau kinestetik mungkin digerak. Jadi dari praktek itu nanti anak-anak saya suruh untuk membuat video tentang kerjasama seperti itu.
Jadi nanti pada saat pembelajaran itu strategi yang panjenengan gunakan itu anak-anak melihat dulu melihat tayangan yang sudah disiapkan, kemudian dari tayangan itu anak ini sudah dibentuk kelompok nih Bu. Sudah. Dalam satu kelas itu nantinya ada 3 kelompok nih. Ada 3 kelompok yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian untuk tugasnya juga berbeda nih Bu, karena kita berdiferensiasi nih. Nah, di dalam pembelajaran nanti itu juga tutor sebaya sebenarnya berperan ya, seperti yang panjenengan sampaikan tadi, dengan anak yang sudah memahami ini juga akan membantu menerangkan temannya yang belum atau kurang paham gitu nih. Oke, bagus sekali Bu strateginya. Kemudian dari strategi ini nanti penilaiannya seperti apa Bu, model penilaiannya? Penilaian nanti kan anak-anak setelah saya lihatkan video, habis itu ada penerapannya Bu. Di penerapannya itu anak-anak saya buat permainan. Jadi saya kelompokkan di situ sesuai dengan gaya belajar. Memang dalam satu kelompok itu ada 5 kelompok. Jadi memang 2 kinestetik di situ, 2 auditori dan 1 visual. Karena memang visualnya sedikit begitu. Jadi dari situ nanti anak-anak itu ada permainan, yaitu menyusun batang korek api di atas gelas aqua plastik itu Bu. Nanti dari situ kelihatan kerjasamanya bagaimana. Nanti setelah itu anak-anak langsung mempresentasikan. Dari hasil itu tadi langsung saya memberikan tes ke anak-anak Bu. Memang tes tulis tapi lewat Google Form seperti itu. Dari itu hasilnya langsung bisa dilihat anak-anak saya dapat berapa dari 10 soal itu, langsung kelihatan salahnya berapa. Dari situ nanti bisa saya petakan begitu hasilnya. Jadi nanti untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran yang berlangsung nanti itu dari pengalaman gitu. Berarti anak berdiskusi, kemudian praktek langsung dari korek api yang diletakkan di atas gelas aqua itu, terus kemudian nanti hasilnya seperti apa. Dari kelompok-kelompok tadi kan berarti tidak semua hasilnya sama Bu. Nah, dari pengalaman itu nanti anak-anak menyampaikan atau mengisi dari Google Form tadi, rencananya begitu ya, dari Google Form. Nanti dari hasil Google Form itu Bu Lili bisa memetakan anak-anak mana yang sudah menguasai sama yang belum gitu ya Bu. Nah, ini nanti rencananya untuk observasi atau pembelajaran yang sudah direncanakan ini akan dilaksanakan sasarannya nanti di kelas berapa dan tanggal berapa Bu? Nanti di kelas 7G Bu, tanggal 11 November pada jam ke-6. Kelas 7G tanggal 11 November. Oke, berarti minggu depan ya Bu ya? Oke, berarti masih bisa untuk mempersiapkan kembali strategi maupun model maupun yang lainnya supaya nanti tujuan pembelajaran yang Bu Lili harapkan itu tercapai gitu. Oke, terima kasih Bu Lili dari pra observasi ini, apa saja yang sudah panjenengan sampaikan. Semoga nanti pada saat kegiatan observasi itu dapat tersampaikan semuanya, dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya seperti apa, model dan strateginya, termasuk juga evaluasi atau penilaiannya ini dapat tersampaikan dengan baik. Semoga nanti berarti kita ketemu lagi pada saat Senin tanggal 11 November. Semoga tercapai apa yang diharapkan Bu Lili. Terima kasih Bu Lili atas waktunya pagi ini untuk kegiatan pra observasi. Kita ketemu lagi sampai minggu depan nih. Demikian rekan guru penggerak kegiatan pra observasi yang kami lakukan, saya lakukan dengan Bu Lili untuk persiapan pada saat observasi minggu depan, pastinya tanggal 11 November di kelas 7G. Insya Allah nanti kegiatan observasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses seperti yang kita harapkan semua, terutama pada Bu Lili untuk kegiatan pembelajarannya. Oke, terima kasih kegiatan pra observasi pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman kalian sudah masuk hari ini? Siapa? Berapa orang? Kenapa sakit? Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, biar kalian semangat siang ini, boleh ada satu permainan. Tapi ini tentang diri kalian ya, soalnya beda kan tentang diri kalian. Jadi gini, nanti saya tunjuk mulai awal ini sampai belakang satu kata yang menggambarkan diri kamu. Satu kata saja, contohnya misalkan milik, cerewet, misalkan gitu ya. Nggak boleh ya. Misalkan kamu boleh riang atau yang lain. Paham? Paham ya? Saya harus mulai. Silahkan. Satu kata yang menggambarkan tentang diri kamu. Senang, biasa saja. Oke. Bersemangat yang keras ya. Apa? Biasa. Bahagia. Oke. Gembira. Gembira. Biasa saja. Gembira. Senang. Ceria. Biasa saja. Jadi biasa saja. Semangat, oke? Cantik. Periang. Biasa saja. Senang. Normal. Biasa saja. Oke. Biasa saja. Oh, senang. Semangat. Senang. Gembira. Senang. Cerewet. Ceria. Oke nak. Jadi dari sini semua tadi kebanyakan senang ya. Oh, semangat berarti ya. Tadi ada yang bilang cantik. Saya bilang bagaimana gitu. Apa saya waktu dirinya ya. Oke. Jadi kalian di sini berarti sudah memahami tentang diri kalian. Kalau kita sudah paham tentang diri kita, berarti coba kita sekarang memahami teman yang sebelah sini. Biar apa? Biar bisa saling kerjasama. Gitu ya. Oke nak. Tadi sesuai dengan Lili bilang tadi kerjasama. Menurut kalian, kita kan hidup bersosialisasi ya, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu penting nggak kerjasama? Penting ya. Kenapa? Kenapa kerjasama itu penting? Karena kita hidup butuh orang. Oke, kita jadi hidup apa? Hidup itu butuh orang. Maksudnya kita harus saling bersosialisasi. Oke, dari situ bisa nggak kita sebutkan apa itu kerjasama ya menurut kalian? Apa itu kerjasama? Saling membantu. Apa lagi? Selain saling membantu, apa lagi nak? Kerjasama. Kalian pernah nggak saling kerjasama dalam kelompok atau teman-teman? Berarti apa itu? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Selain saling membantu, apa lagi nak? Kerjasama. Kalian pernah nggak saling kerjasama dalam kelompok atau teman-teman? Berarti apa itu? Saling membantu. Apa lagi? Kenapa? Saling apa? Biar mempermudah pekerjaan. Oke. Bagus sekali ya. Jadi sudah di sini boleh melihat berarti sudah paham apa itu arti kerjasama. Oke, sebelum kita memasuki materi itu, Bu Lili ada sebuah video. Ya, di situ nanti saya tayangkan videonya. Kalian nanti mencari makna atau informasi apa yang kalian peroleh dari video tersebut. Sebelum itu saya akan membagikan sticky note dulu. Jadi setelah kalian menonton video itu tadi, kalian tulis di sticky note tersebut, terus kalian nempel di depan. Ya, oke, yang bagus sebelah sini, oke ya. Urut sampai 4 sini. Oke, paham ya? Minta tolong bantu tak? Membagikan ke teman-teman.
dalam kelompok. Tujuannya adalah pertama yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi tentang langkah-langkah menjadi kerjasama. Tidak boleh merendahkan orang lain karena fisiknya atau dengan sendiri akibatnya, dan tidak boleh menirukan merendahkan. Kita berarti tidak boleh merendahkan orang lain. Ini juga ada yang makna dari video tadi, kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama untuk membantu orang lain ketika mereka mengalami musibah. Ini dia. Apa ya kerjasama itu? Apa ya kerjasama itu? Yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi jangan kita kerjasama, tapi kerjasama yang baik. Di dalam kelas ini, misalkan ada contohnya ya, contohnya sekalian, misalkan lomba kebersihan kelas, berarti harus kerjasama apa bukan? Berarti semua tuh harus. Jadi dengan kita bekerja sama, melatih sikap sosial kita harus bersosialisasi dengan teman yang mungkin berbeda pendapat. Ya, yang kalian mungkin bersaudara di rumah saja itu berbeda pendapat, apalagi kita yang mungkin di sini teman baru gitu ya, pasti banyak perbedaan pendapat. Tapi dengan kita, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, pasti akan terbentuk itu nanti kerjasama dan kita bisa saling menghormati. Gitu ya? Terus nomor 3 itu apa nak? Tadi seperti yang bilang tadi, bisa belajar mengerti dan menghargai perasaan orang lain. Bisa Jawa itu bahasa Arab jadi. Karena kita hidup bersosialisasi bukan karena sekolah ini nih kita bersama. Jadi tanggung jawab kita bersama. Terutama kelas ini yang kalian tempati. Oke nak? Terus selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam membangun kerjasama. Apakah boleh bacakan aja ya? 1,
membangun kepercayaan dan saling menghormati seperti tadi ya. Terus mengatur ekspektasi bersama pemimpin dengan dapat memfasilitasi kita. Jadi dalam setiap kelompok, bersama kelompok itu pasti ada yang namanya pemimpin ya kan ya. Yang bukan pemimpin maksudnya yang seperti apa? Ketua kayak kalian. Dalam satu kelas ada ketua kelas, karena ada wakilnya seperti itu ya. Terus menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Jadi kalau kalian dalam satu kelompok itu mempunyai tanggung jawab bersama, pasti akan dilakukan semuanya. Kalian juga akan saling bekerja sama. Tapi wah itu lo ketua itu misalkan, itu lo ketua itu kamu aku cuma anggota. Jangan seperti itu ya Naya. Ya, jadi harus semuanya harus saling kerja sama. Terus melihat sisi positif dari kita berbeda pendapat, melihat sisi positifnya dengan kita berbeda pendapat itu pasti dalam kelompoknya Ramadan. Dalam satu kelompok pasti ada benar enggak begini pasti kan seperti itu. Tapi kita lihat sisi positifnya dengan seperti itu kan, oh dari pendapat ini seperti ini, dari pendapat ini seperti ini, kita gabungkan jadi satu yang baik. Bukan malah ayo pendapatku sendiri aja. Aku kan ketua kelompok. Oke, paham ya? Terus minta tolong. Itu aja satu akhir pengkajian performatif dan mendapatkan umpan balik. Jadi kita sudah kelompok itu tadi kerjasama dan pasti akan nanti mendapatkan umpan balik. Itu dari kelompok lain, gitu ya kan ya. Jadi kita harus menghargai misalkan pendapat orang lain atau kita mendapatkan kritik saran, itu adalah suatu biasa seperti itu. Jadi kita jangan merasa sakit hati atau seperti apa, karena pasti kritiknya untuk membangun dan setiap kelompok. Oke, dari sini apakah yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak dipahami mungkin ingin bertanya kata dari sebelah sana? Paham? Ambil kerjasama itu mungkin mau kembali. Penting, oke? Dari sebelah sini ada yang ditanyakan? Hadis? Dari sebelah sini? Buatan deh. Dari sebelah sana? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, setelah kita tadi menonton video, setelah kita tadi melihat apa itu materi tentang kerjasama, sekarang kita praktek bagaimana kerjasama dengan kelompok, gitu ya. Tetapi bentuk kelompok dulu ya menjadi 5. Ini boleh yang menentukan karena sesuai dengan yang berdasarkan. Kelompok 5 pada masa sampai waktunya. Saya tunjukkan caranya, bisa seperti ini. Coba dilihat, kelihatan yang sana. Misalkan boleh terserah kelompok, pokoknya satu ini harus tersusun di atas menutup gelas air mineral. Bukan harus menutup rapat boten. Yang penting semuanya harus ada di atas ini, oke? Begini nak, bentar. Ini harus kerjasama ya, tidak boleh hanya 1 atau 2 orang. Ya mungkin ada yang memegangi ya, seperti ini terus. Nah gini, kelihatan yang belakang, kelihatan ya, ikat sama ini beda ya. Beda nih. Terus seperti ini, misalkan ya, ini beliau sendiri. Oke sampai habis. Paham maksud saya? Nanti kalau ada yang jatuh, bagaimana kelompok itu biar tidak mengulang dari awal? Bagaimana caranya mengambil itu biar tidak terjatuh? Paham oke? Satu kelompok saya satu. Silakan
Johannes
Oke, silakan maju. Dua orang.
yang udah selesai? Oke, kalau selesai di situ nanti akan bisa lihat skor ya. Oke. Oh sih, mantap, mantap. Yeay. Udah selesai di sini. Enak, 1 menit Pak. Mantap, menit lagi. Sudah selesai guys. Oke, udah selesai. Ini. Bahwa kalian
Gitu ya? Oke? Oke. Karena terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kita bisa lanjut mungkin untuk minggu depan. Minggu depan lagi. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa lebih memaknai bagaimana itu kerjasama dalam satu kelompok, terutama dalam satu kelompok. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi Asih, Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua nggih. Bu Dwi, Bu Lili, saya di sini nanti akan mendampingi panjenengan ketika Bu Dwi Asih melakukan coach nggih, melakukan kegiatan pasca observasi. Saya hanya mendampingi saja, monggo untuk melakukan diskusinya selancar, senormal dan alami mawon. Boten bisa khawatir, saya hanya di sini mendampingi saja. Mungkin itu yang untuk pembukaan, monggo dilanjut untuk kegiatan pasca observasi. Matur nuwun sangat, monggo Bu Dwi. Terima kasih Bu Nur atas waktu panjenengan. Kami saya dengan Bu Lili sudah melakukan pra observasi 2 minggu yang lalu dan observasinya dilakukan pada saat Senin tanggal 11 kemarin Bu, tanggal 11 November. Saya langsung ke pasca maupun terima kasih Bu Lili. Akhirnya kemarin kita sudah melakukan pra pra itu untuk menentukan bagaimana nanti langkah-langkah di observasinya. Panjenengan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan areanya dan model serta strategi yang panjenengan terapkan di observasi kemarin. Kemudian juga penilaian. Mengulang kembali kemauan dari untuk tujuan pembelajaran kemarin, apakah Bu Lili sudah merasakan tercapai ataupun pada saat observasi kemarin? Ya, saya rasakan kemarin kan tujuannya, fokusnya di situ adalah menerapkan kerjasama itu tadi. Itu sudah tercapai Bu, karena waktu itu kan anak-anak sudah langsung terjun untuk melaksanakan permainan yang menyusun batang korek api di atas gelas aqua itu tadi Bu. Sudah dilaksanakan dan anak-anak senang gitu dengan permainan seperti itu. Sampai antusiasnya kan tidak boleh ada batang korek api yang jatuh, sampai apapun dilakukan, sampai gunting juga diambil seperti ini biar yang di atasnya sudah tersusun itu biar tidak jatuh lagi gitu. Antusias sekali Bu anak-anak ini. Kemarin saya juga melakukan seperti itu. Jadi goal di tujuan pembelajarannya goal. Nah, perasaan jenengan kemarin pada saat observasi pripun Bu? Detik jelasnya Bu, awalnya anak-anak juga gini karena Bu, kenapa kok ada tidak apa-apa nak gitu kan, biasanya kan seperti itu pembelajaran seperti biasa, jadi ada seperti itu anak-anak mungkin juga merasa kenapa kok apa itu namanya ada guru lain gitu, tapi sudah saya anukan anak-anak sudah tidak apa-apa. Nah, awalnya seperti itu Bu, terus mungkin pertama saya deg-deg, tapi lama-lama setelah dilakukan lama-lama sudah seperti biasa ngajar gitu. Ya kayak diawasi ini. Tidak ngawasi. Saling belajar lah istilahnya begitu. Ya memang kemarin di awal pada saat observasi kemarin saya lihatnya juga seperti itu. Padahal saya dalam hati gini santai aja. Gitu. Tapi yang lambat laun setelah beradaptasi dengan anak-anak sudah bisa kolaborasi dengan anak-anak seperti biasa. Dari model dan strategi kemarin kalau saya perhatikan juga sudah sesuai dengan yang Bu Lili sampaikan pada saat pra observasi kemarin ya.
mungkin setiap kegiatan itu seperti observasi kemarin itu kan kira-kira ini menurut panjenengan ini apakah ada hambatan selama pelaksanaan observasi? Hambatannya kemarin itu Bu, yang pertama itu saya sudah memikirkan itu waktu. Waktu itu karena saya itu hanya 1 jam. Sebelum itu kan saya sudah prepare nih 1 jam itu saya mikir apa selesai ya sampai akhir itu. Terus kedua itu waktu saya menerangkan ada sedikit gangguan itu lampu mati itu, akhirnya awalnya bagaimana ini saya derdek, akhirnya lama-lama sudah saya terangkan dari sini aja. Awalnya derdek sekali Bu, lama-lama sudahlah nggak apa-apa, akhirnya saya cari solusi. Terus ternyata memang benar waktunya itu tadi Bu, akhirnya di akhir yang seharusnya sudah saya petakan sesuai dengan gaya belajar untuk anak-anak itu diferensiasinya itu harusnya presentasikan satu-satu setiap gaya belajar itu hanya tercapai satu yang hanya visual saja yang tercapai karena memang waktunya itu istirahat, tetapi kan ada anak lalu lalang itu kan akhirnya mengganggu yang di dalam begitu, akhir fokusnya anak kurang, akhirnya terpaksa hanya yang presentasi satu saja yang gaya belajar visual itu tadi. Ya memang ini sesuai dengan apa yang saya catat kemarin Bu Lili. Ya memang gini ya, kita ini mempersiapkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, step by step, waktunya kita mampatkan seperti ini. Tapi ketika pada saat pelaksanaan memang sering terjadi. Nah, sering terjadi karena satu mungkin karena karakteristik anak itu berbeda nih, tidak seperti yang kita bayangkan. Kita konsepnya seperti ini nutut, ini nutut, ini nutut gitu. Tapi ketika langsung pelaksanaan itu kan karakteristik berbeda gitu. Ada yang cepet, ada yang slow learner, ngaten. Nah, kemarin panjenengan kelompokkan berdasarkan auditori, visual sama kinestetik. Dan itu juga berbeda. Pada saat penerapan apa yang disampaikan memang berbeda. Ya alhamdulillah dengan waktu yang seefisien mungkin, saya tidak bilang sesingkat karena memang sudah ada jadwal, seefisien mungkin Bu Lili bisa menyesuaikan itu dan bisa kolaborasi dengan anak-anak. Dan alhamdulillah juga di antara kelompok itu memang harapannya ketiga kelompok itu dapat presentasi semua gitu. Tapi pada saat pelaksanaan memang ya jadi tadi alhamdulillah ada satu, mungkin ketiga ini bisa maksudnya presentasi bisa semua, tapi mungkin karena kendala waktu. Dan memang kebetulan kemarin itu tanpa sengaja ya enggak ada listrik mati sebentar, ya itu memang kendala yang tidak bisa kita pungkiri. Dan bukan berarti ada kendala itu terus berhenti cegrek, tapi kita tetap. Kemarin saya lihat Bu Lili juga ketika lampu mati, Lili sigap untuk langsung mengambil langkah apa yang harus saya lakukan. Jadi biar tidak pembelajaran itu lampu mati, pembelajaran berhenti. Nah, untuk kedepannya Bu Lili apa yang Bu Lili rencanakan untuk kedepannya, otomatis kan pembelajaran ini tetap harus berlanjut dan ada pengembangan lagi. Mungkin untuk kedepannya karena kemarin itu kan juga waktunya kurang Ibu. Mungkin ini nanti anak-anak itu yang auditori kan visual kan sudah, tinggal auditori sama kinestetik itu yang belum. Nanti tetap saya akan presentasi Bu, meskipun sudah tidak diawasi seperti itu, jadi tetap saya lakukan biar anak-anak itu sama loh, kok hanya kelompok itu saja yang maju itu. Jadi tetap akan saya lakukan untuk di pertemuan berikutnya. Nah, kalau itu sudah, kemudian perencanaan yang berikutnya, maksud saya sudah pemetaan seperti ini, ternyata di lapangan kok tidak bisa terpenuhi. Nah, ini langkah apa yang nanti panjenengan usahakan, panjenengan terapkan supaya nanti di perencanaan dan di pelaksanaan ini sama. Ya mungkin nanti kalau memang berbeda setiap anak ini bertahap itu tadi. Ya nanti ada yang mungkin di waktu saya
menerangkan gitu tidak terlalu lama Bu, gitu. Jadi alokasi waktunya biar anak-anak itu biar langsung bisa praktek, karena kan tujuannya itu penerapan langsung gitu, kerjasama gitu kan. Mungkin di teorinya itu mungkin anak-anak kan sudah paham kerjasama itu apa sebenarnya, tapi kan kemarin saya masih menjelaskan saja itu. Dari situ mungkin kedepannya saya mungkin lebih banyak ke praktek langsung gitu aja. Bagus ini memang kan apa yang sudah kita rencanakan kemudian dilaksanakan terus kita refleksi kan nah dari refleksi ini kita terus membuat perencanaan baru yang lebih bagus dalam artian gini, berarti alokasi yang dipetakan kemarin ini terlalu lebar, mungkin lebih difokuskan ke yang hal apa gitu. Untuk ini observasinya ini butuh waktu lagi nggak perlu untuk melaksanakan, maksudnya ini harus dipantau dengan observasi ini harus dipantau terus atau bagaimana, atau cukup di seperti ini kemudian stop, apa masih terus ada pengembangan observasi, bagaimana, ada target apa istilahnya, ada target? Iya Bu, harus dikembangkan terus ini Bu, karena kan kadang anak-anak itu kan apa nih, setelah oh ya Bu ini saya paham, tapi setelah itu kan anak-anak kadang kalau tidak diingatkan namanya anak gitu ya Bu, apalagi generasi sekarang anak-anak seperti tadi harus tetap ada dikembangkan terus Bu. Ada target nih, Target nih. ada target. Nanti mungkin 2 minggu atau 1 minggu lagi kita bisa bertemu lagi Bu Meli ya, untuk melihat target-target panjenengan berikutnya sampai dengan apa yang panjenengan harapkan di tujuan pembelajaran itu goal 100%. Terima kasih atas waktu di pasca observasi ini ya. Kita bisa ketemu di berikutnya dengan target yang lebih bagus ya, dengan kita berupaya memantau anak-anak sampai dengan goal 100% dari tujuan pembelajaran yang kita harapkan semua. Matur nuwun sangat atas waktu dan segalanya selama ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Dwi, Bu Lili sudah melakukan kegiatan observasi dan pasca observasi. Tentunya saya penasaran dengan pembelajarannya, pasti menarik sekali ya, menarik luar biasa. Ada batang korek api gitu ya, yang tujuannya tadi untuk kerjasama. Kerjasama. Saya rasa tadi Bu Dwi Asih sudah mengungkapkan semuanya, mulai dengan alur coaching yang sudah dikembangkan, yakni alur Tirta. Bu Dwi Asih sudah menanyakan tujuan kepada Bu Lili. Bu Dwi Asih juga menanyakan tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan, dan juga di situ Bu Dwi Asih menanyakan rencana apa kepada Bu Lili. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir, di situ ada tanggung jawab, yaitu target untuk mencapai target 100%. Saya rasa sudah luar biasa untuk praktek observasi kali ini. Matur nuwun sangat Bu Dwi, Bu Lili, sukses selalu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami laksanakan, kami akhiri untuk observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.